Hai, saya Indra, welcome to iCheck Live. Dalam video kali ini gue mau cerita nih pengalaman terburuk paling worst saat gue menggunakan iPhone. Dan saya ingat gue belum pernah publish cerita gue ini ke platform YouTube gue. Mungkin pernah ya ke sosial media, cuman seingat gue di YouTube belum secara detailnya. Nah, kali ini gue akan cerita ke teman-teman dengan harapan pengalaman buruk gue ini ada hikmah positif yang bisa gue share ke teman-teman dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Tapi sebelum kita mulai, sponsor dulu ya. Saya kerja dulu bentar buat beli Pampers. Terima kasih untuk Click Corner yang udah ngirimin coffee-nya untuk nemenin gue syuting dan ngedit hari ini. Untuk teman-teman yang tinggal di sekitaran Bintaro, Tangerang Selatan, bisa cek ke GoFood-nya dan langsung dipesan aja di GoFood. Tinggal duduk manis di rumah dan langsung datang kopinya Click Corner. Cobain aja. Dan terima kasih juga Asoris by Apple Soris, tempat servis Apple device rekomendasi kami untuk benerin iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook juga bisa, dan cabangnya udah banyak banget. Mereka juga jual berbagai aksesoris, casing dan sebagainya. Ya, silahkan cek link di description. So, kita mulai aja. Kejadiannya ini terjadi pada akhir tahun 2015. Itu di era launchingnya iPhone 6s. Ya, belum ada channel iCheck Live. Gua masih di channel yang lama waktu itu. Waktu itu lagi gila-gilanya zaman Vainglory, lagi kejayaannya, karena Vainglory itu diperkenalkan pada pertama kali launching iPhone 6 ya. Ya, karena memang awalnya itu eksklusif game untuk iOS dulu, baru menyusul untuk platform lain. Dan gue lagi gila-gilaan main Vainglory gitu kan, belum nikah juga waktu itu, jadi ya syuting, ngedit, kerja, Vainglory, begadang sampai pagi gitu. Dan waktu itu kita lagi ngumpul di Click Corner juga, tapi belum Click Corner namanya waktu itu. Jadi gue suka ngumpul bareng temen-temen, main Vainglory dari jam 9, terus pulang jam 2, jam 3 gitu. Seru-seruan aja main lain ya kan. Jadi waktu itu gue udah pegang iPhone 6s dan gue review juga. Dan kebetulan gue dapat unit iPhone 6s nya itu langsung di bulan launchingnya. Kita langsung bikin video reviewnya dan langsung gue pakai gila-gilaan lah, karena memang biasanya gue kalau ada iPhone baru itu gue jor-joran pakainya. Gue pakai buat editing video, kamera tes, segala macem. Ya seperti pada umumnya semua reviewer ngelakuin riset terhadap produk yang ingin di reviewnya. Dan bedanya unit yang gue review itu gue pakai jadi daily driver untuk ngedit video, untuk main game dan sebagainya. Dan kembali lagi di situasi saat gue mabar sama teman-teman gue ya kan, malam-malam. Tadi ya gue bilang gue biasa main dari jam 9 sampai jam 2, bahkan sampai pulang pagi gitu saking serunya. Malam itu sekitar jam 1, jam 2-an. Jadi kalian tahu kan kalau mabar itu pasti membutuhkan sebuah colokan panjang gitu. Colokan panjang terminal gitu. Dan mungkin kondisinya kayak gini, semua full charger iPhone. Dan ada juga beberapa teman gue yang memang pakainya bukan iPhone juga, jadi itu random aja tuh, colokan udah banyak nempel semua wall charger. Dan ya awalnya kita santai aja gitu, bener-bener barbar aja, main, lobet, colok lagi, hajar, main lagi, 80% copot, main lagi, 20%, 15% colok lagi gitu. Dan terjadilah pas gue lagi asik-asik di tengah game gitu ya kan, tahu-tahu iPhone 6s gue nih lobet, lagi nge-push tower ya kan, lagi ada musuh gitu. Gue panik kan, langsung ambil lightning port. Gue nggak peduli deh itu chargeran siapa, yang penting gue lihat itu lightning connector, ya udah gue ambil gitu ya. Dan ternyata pas gue colok, nggak sampai 1 menit gue charging, di bagian bawah logo iPhone back housing belakangnya tuh kayak panas banget kan. Wih, kok panas nih? Ah, bodoh deh, gue biarin aja dulu. Terus tahu-tahu iPhone gue blank screen, hitam gitu kan, hitam blek gitu. Abis itu ada kayak suara gitu, kayak suara electrical gitu. Langsung gue lempar iPhone gue ke meja. Kebetulan juga itu kita mainnya lesehan kan, bareng-bareng. Terus teman-teman gue pada, weh ngapa tuh gitu. Abis itu di sambungan antara lightning connector dan lightning port iPhone 6s gue, ini seingat gue ya, percikan ada sedikit banget, terus ada asapnya guys gitu. Jadi dibilang meleduk sih enggak ya meleduk kali ya, cuman enggak terekspresikan aja oleh electrical. Dan kita panik waktu itu dan bener-bener kayak mau ngambil gayung apa, karena asapnya lumayan banyak. Pada saat itu kondisi iPhone 6s gua layarnya itu semacam ada glitch, semacam ada kayak kalau kalian tahu dead pixel gitu, cuman ini kondisinya udah blank hitam, garis-garis dead pixel gitu, kayak panel layar yang damage karena ketekan gitu. Jadi kayak glitch gitu, tek. Abis itu ada satu temen kecil gue namanya Nale dipanggilnya kan, dia langsung cabut gitu kan, langsung cabut ke iPhone gue dan katanya iPhone gue tuh panas gitu. Dan setelah dicabut, lightning konektornya itu melepuh
rapuh, hangus, hitam gitu karena dia plastik gitu kan. Kalau nggak salah tuh gue pernah foto, cuman gue lupa fotonya di mana. Gue cari di backup nggak ada. Kurang lebih kayak gini lah kondisinya. Dan di bagian konektor iPhone 6s gue itu nggak kenapa-kenapa, cuma paling item-item kayak bekas kebakar, cuman bisa hilang gitu, kita elap gitu. Dan itu gue biarin dulu sekitar 2 menit 3 menit sampai semua yang lagi mabar tuh udah bener langsung nggak peduli sama permainannya ya kan. Ya mungkin teman-teman gue juga pada worry waktu itu karena iPhone tersebut yang gue pegang adalah iPhone paling baru gitu. Ibaratnya sekarang nih lagi ngumpul sama temen-temen iPhone 12 Pro meleduk gitu kan, ya pasti semuanya worry juga gitu. Dan akhirnya setelah 3-5 menit udah agak adem gitu, dipegang-pegang, disentuh-sentuh, abis itu gue coba nyalain dan yang muncul adalah high temperature. High temperaturnya kayak gini, kalian bisa lihat. Ini sebenarnya umum, kerap terjadi untuk teman-teman yang suka ninggalin iPhone-nya di mobil, untuk teman-teman yang siang-siang gitu di bawah terik matahari pakai iPhone-nya buat ngedit, buat main game, saking panasnya jadi dia ada peringatan high temperature. Dan itu sebenarnya sepele, tinggal dimatiin aja iPhone-nya, tunggu sampai 10 menit 15 menit sampai dia balik lagi temperaturnya, baru dia aman bisa masuk ke home screen lagi saat kalian melakukan rebooting. Ya, dan disitu gue ngerasa kayak aman nih, harusnya nih nggak kenapa-kenapa nih, bismillah. Cuman gue agak pesimis karena semoga tadi asapnya itu asap rokok atau asap apa gitu. Tapi gue yakin banget itu asap dari chargernya gitu, dan tadi juga angus gitu. Ya masih menghibur diri lah intinya. Cuman setelah 10 menit, setelah 15 menit akhirnya gue nyalain lagi dan mati total. Di tahun itu 2015, alhamdulillah gue udah lumayan expert gitu ya, udah ngerti lah gitu untuk per iPhone-an. Gue coba segala hal, gue coba charging dulu, lalu gue coba paksa masuk ke DFU mode, gue coba colok ke iTunes, ke third party software dan sebagainya, dan ternyata nihil. Ternyata memang itu fix mati total. Dan di situ perasaan gue kayak oh my god gitu, lumayan bro, iPhone 6s tuh masih berbelas juta waktu itu awal-awalnya. Dan setelah diselidiki sama teman-teman gue, kok bisa gitu, ternyata kabel lightning yang gue ambil itu bukan punya gue, itu punya temen gue nih, si kampret ini. Cuman gue santai lah, gue nggak berantem sama dia atau apa, karena ini kebodohan gue juga gitu, nggak teliti. Jadi dia itu pakai wall charger yang palsu. Dan setelah gue tahu wall charger atau kepala charger yang gue gunakan itu punya temen gue itu KW atau palsu, dia beli sekitar 20.000 atau 25.000 gitu kan. Astaga, gue bilang kan, gue kayak udah speechless banget. Cuman ini kebodohan gue sendiri juga gitu. Disinilah awal mula gue selalu mengkampanyekan, merekomendasikan untuk teman-teman selalu gunakan wall charger yang kalian dapatkan di box iPhone-nya. Terserah lu mau pakai third party merek A, B, C, D. Intinya gue selalu merekomendasikan yang kalian dapat di boxnya, aslinya gitu. Kalaupun emang kalian harus menggunakan third party brand atau kalian harus beli lagi atau bagaimana, pastiin yang voltasenya pas, pastiin yang dia udah MFI. Kalaupun belum MFI, pastikan jelas garansinya. Ada brand-brand tertentu di luar sana yang memang harganya cukup miring, cuman dia juga ngasih garansi yang jelas. Jadi buat pegangan aja, kalau ada apa-apa siap-siap lu ya gitu. Jadi gue memang karena ada pengalaman kayak gini, jadi gue cukup strict sama hal-hal seperti ini. So sejak peristiwa itu yang gue alamin sendiri, mulai banyak bermunculan iPhone meledak waktu itu ya, kalau nggak salah di China. Nanti gue sertain di sini beritanya. Dan setelah diinvestigasi, ternyata semua case-nya sama. Case-nya adalah dia menggunakan kepala charger atau aksesoris chargingnya itu bukan standar pabriknya. Bahkan ada yang waktu itu ya kalau nggak salah, jadi orang sebelum tidur ngecas, terus ya mungkin iPhone-nya diselipin di bawah bantalnya dan itu meledak gitu ya, terus ada luka bakar di sini, ngeri banget sih. Dan iya, kasus itu kembali lagi setelah diinvestigasi ternyata usernya enggak menggunakan charger original. Tapi pertanyaannya, kenapa di iPhone temen gue itu aman-aman aja, justru meledaknya di iPhone gue? Gue juga nggak tahu gitu kan. Anggap aja apesnya kena di gua gitu kan. Abis itu boro-boro dia berani tuh pakai wall chargernya dibuang sama dia langsung gue beli ori aja lah. Mungkin sekalian juga dalam video kali ini gue pengen ngasih tahu ke teman-teman, untuk kalian yang saat ini masih menggunakan charger yang nggak jelas, warantinya nggak jelas, kalian beli harganya 15.000, 20.000 gitu, logika aja gitu. iPhone kalian tuh berjuta-juta, bahkan berbelas-belas, mungkin puluhan juta untuk yang seri terbaru, dan menggunakan aksesoris yang krusial, yang bener-bener kalian nggak bisa main-main di situ. Mendingan jangan deh pakai yang aneh-aneh gitu. Ibarat kalian beli Tesla gitu 2 miliar, terus kalian pakai
colokan power rice cooker gitu kan, enggak gitu kan. Jadi ya pada umumnya pakai yang dari bawaan pabrik. Kalau misalnya emang kalian saat ini masih pakai yang nggak jelas, saran gue mulai nabung deh, karena kalau udah kejadian serius nyeselnya pasti belakangan. Ya gue juga nggak bisa nyalain temen gue karena itu kesalahan gue sendiri juga. Dia juga nggak nyuruh pakai chargernya dia juga, dan gue juga nggak apa-apa sama dia, santai aja gitu kan. Berhubung gue juga sultan ya kan, pas pulang gue naik Vario. Dan setelah insiden itu masih ada lagi nih alur ceritanya. Apa lu nggak coba klaim dulu langsung ke Apple-nya? Mau berapa kek, biaya reparasinya 2 juta, 3 juta. Kalian tahu apa yang terjadi? iPhone. Dan semenjak itulah gua lebih percaya atau trust dengan garansi internasional dibanding